Halo para pecinta film, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Bandar Film. Kali ini kita akan membahas film action yang sangat keren. Film ini berjudul Red, yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh aktor yang sangat terkenal yaitu Bruce Willis. Bagaimana keseruan film ini? Mari kita mulai videonya. Di sini Bruce Willis akan berperan sebagai Frank Moses. Biar lebih gampang, kita panggil saja Moses. Moses adalah seorang pensiunan agen rahasia atau CIA yang hidup seorang diri pada sebuah rumah di komplek perumahan. Di sini Moses memiliki rutinitas menelpon seorang gadis yang bekerja pada sebuah kantor asuransi dana pensiun yang mengurusi dana pensiunnya. Kalau di Indonesia mungkin kayak BPJS tenaga kerja gitulah. Moses selalu menyubek cek dana pensiunnya dan beralasan bahwa ceknya belum dikirim sebagai alibi agar bisa menelpon gadis tersebut, dan tentu saja agar bisa PDKT dong. Kayak nggak tahu cowok aja. Gadis ini bernama Sarah. Kemudian pada suatu malam, rumah Moses didatangi oleh sekelompok pasukan dengan bersenjata lengkap. Tentu saja mereka ingin membunuh Moses, tapi tidak semudah itu Ferguson. Terjadi perkelahian yang sangat sengit dan dengan kemampuannya, pasukan tersebut dapat dikalahkan dengan mudah tanpa lecet sedikit pun. Tapi rumah Moses harus hancur akibat ditembaki secara membabi buta. Kemudian Moses pergi meninggalkan rumahnya yang sudah porak-poranda. Mengetahui bahwa panggilan teleponnya dengan Sarah sudah disadap oleh pihak musuh, maka Moses mendatangi rumah Sarah dan mengajaknya pergi. Di sini Sarah awalnya menolak dan selalu memberontak, hingga dengan terpaksa Moses harus mengikat tangannya dan melakban mulutnya. Tapi akhirnya dia bisa memahami dan justru dia malah suka diajak berpetualang berbahaya. Mungkin kegiatan ini lebih terlihat gentle kali ya. Moses membawa Sarah ke sebuah hotel kecil dan meninggalkannya dalam keadaan terikat. Kemudian Moses menemui sahabatnya di sebuah panti jompo. Dia bernama Joe. Moses ingin memberitahu bahwa ada orang yang ingin membunuhnya dan kemungkinan juga akan membunuh Joe. Tapi di sini Joe merasa tenang-tenang saja karena umurnya saat ini sudah 80 tahun dan dia mempunyai penyakit kanker stadium 4. Joe juga mendapat informasi bahwa orang yang ingin membunuh Moses juga telah membunuh seorang reporter dari New York Times. Kemudian Moses akan mencari informasi mengenai reporter tersebut. Kembali pada Sarah. Di sini Sarah masih memberontak dan berusaha untuk melepaskan diri. Setelah terlepas, Sarah langsung menelpon polisi. Dan tanpa disangka, ternyata telepon Sarah sudah disadap oleh musuh yang membuat lokasinya dapat diketahui oleh musuh. Sarah akan ditangkap oleh musuh yang menyamar menjadi polisi. Beruntung, Moses segera kembali dan dapat menolong Sarah tepat waktu. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil Moses. Ternyata orang tersebut adalah orang yang ingin membunuh Moses. Kemudian terjadi adegan tembak-menembak, dan dengan kemampuannya, seolah orang itu tidak berarti apa-apa dan Moses bisa kembali meloloskan diri. Dan dengan sedikit trik,
Justru orang itu malah dikepung polisi. Orang ini bernama William. Dia adalah salah satu agen CIA. Setelah kejadian itu terungkaplah bahwa orang yang ingin membunuh Moses adalah dari pihak CIA. Sungguh sangat tidak disangka, bukan? Tempat di mana dulu Moses bekerja dan mengabdikan diri, tapi sekarang malah membunuh Moses. Hidup emang kayak gitu, guys. Kita berbuat jahat, maka kita akan dapat karma. Tapi kalau kita berbuat baik, belum tentu orang lain akan baik pada kita. Maka dari itu, tetaplah survive dalam menjalani hidup yang kadang tidak adil ini. Malah ngomong apa? Lanjut. Tin berganti pada Joe. Sesuai dugaan, ternyata ada orang yang mendatangi dan ingin membunuhnya. Di sini Joe sudah pasrah, guys. Umur udah 80, punya sakit kanker pula. Kalau ada yang mau tembak ya tembak aja lah. Mungkin itu yang ada di pikiran Joe. Scene berganti pada Moses. Moses ingin mencari informasi mengenai reporter yang dibunuh tadi. Ternyata reporter tersebut adalah orang Cina. Dia bersama Sarah mendatangi kota kecil bernama Chinatown. Tiba pada rumah orang tua dari reporter tersebut dan didapatkanlah petunjuk berupa secari kertas yang berisi nomor buku pada Perpustakaan Nasional. You worked with my... Try dialing the numbers. Please have no... Kemudian mereka menuju perpustakaan tersebut dan ditemukanlah list orang-orang yang menjadi target musuhnya. Scene berpindah pada William di kantor CIA. Setelah merasa kesulitan dalam memburu Moses, William sangat penasaran dan ingin tahu siapa sih sebenarnya Moses itu. Udah tua kok masih jago tembak-tembakan. Dia mendatangi ruang arsip untuk melihat berkas-berkas dari Moses. Dan di sini terungkap fakta bahwa pada masa mudanya, Moses adalah agen terbaik dari CIA. Di mana saat bertugas dia mampu memberantas bandar narkoba, membasmi teroris dan bahkan dia mampu menggulingkan pemerintahan. Luar biasa, bukan? Maka jangan heran jika sampai saat ini sekalipun dia sudah pensiun, dia masih memiliki banyak musuh. Para musuh Moses menjulukinya Red atau Retired Extremely Dangerous atau pensiunan yang sangat berbahaya. Merasa tak mampu melawan musuhnya sendirian, maka Moses berencana mengumpulkan teman-temannya yang dulu bekerja dengan dia. Moses datang ke sebuah hutan di pinggir sungai untuk menemui salah satu temannya. Dia bernama Marvin. Di sini Marvin digambarkan sebagai seorang yang agak sinting, tetapi dia memiliki kewaspadaan yang tinggi. Marvin sedang bersembunyi di masa pensiunnya dan dia tinggal di sebuah tempat yang sulit dijangkau, yaitu di ruang bawah tanah dengan pintu masuk dari bagasi mobil. Untuk mencari informasi lebih lanjut, Moses memberi list target yang dia temukan tadi dan ternyata list tersebut berkaitan dengan misi yang telah dijalankan dulu. Di desa kecil di Guatemala tahun 1981. Marvin mengatakan bahwa semua orang tewas terbunuh di desa itu. Kemudian Marvin bertanya kepada Sarah, apakah masih ada orang yang belum tewas pada list target tersebut. Sarah menjawab, masih ada yang belum tewas. Orang itu bernama Gabriel Singer. Do you know what's wrong with this country? Exactly. They switch the flip and you're done. The web
the dentist, man, satellites, cell phones. Is there anybody still alive on that list? Gabriel Singer. Kemudian Moses, Marvin, dan Sarah mendatangi orang tersebut pada sebuah bandara di Alabama. Moses menggali informasi pada Gabriel, dan ternyata Gabriel adalah seorang pilot yang ditugaskan untuk menjemput seseorang di desa kecil di Guatemala waktu itu. Black glasses. That includes you. Wonder what? Yeah, he was given the orders. He picked up a package enough. The report is dead now. And everyone she's... Setelah beberapa saat, Gabriel ditembak oleh musuh melalui helikopter. Ternyata, pergerakan mereka telah diketahui oleh musuh, dan adegan tembak-menembak pun terjadi. Kini kehebatan Marvin dan Moses diperlihatkan. Mereka berhasil mengalahkan musuh dengan aksi yang sangat keren, mulai dengan memukul balik sebuah granat, menembak musuh dengan bom, dan bahkan Marvin mampu menembak sebuah bazooka yang sedang diluncurkan. Lagi-lagi mereka bukan apa-apa di hadapan para pensiun gila ini. Kemudian Moses mendatangi temannya yang lain di sebuah kantor Federasi Rusia. Orang ini bernama Ivan. Moses berencana untuk menyusup ke kantor CIA dan dia membutuhkan bantuan dari Ivan. Mulai dari desain sistem keamanan, kartu nama, kode, dan lain-lain. Setelah mendapatkan semua itu, Moses menyamar menjadi seorang jenderal dan Sarah menyamar sebagai ahli nuklir dan mereka masuk ke kantor CIA. Moses berencana masuk ke ruang arsip dan mengambil berkas tentang misinya dulu di Guatemala. Moses berhasil mendapatkan berkas tersebut. Yeah, it's been a whole new... yourself, Henry. You too, Mr. Moses. Tetapi ketika akan keluar, tanpa sengaja dia bertemu dengan William. Dan perkelahian hebat pun terjadi. Keduanya saling baku hantam dan semuanya terluka. Walaupun sudah tua dan sudah pensiun, tetapi Moses mampu mengalahkan William dengan mematahkan lengannya, walaupun dia juga harus terkena tembakan. Kemudian dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran, dia berhasil kabur bersama Sarah. Moses sudah ditunggu Marvin di sebuah mobil, dan di sini plot twist pun terjadi. Ternyata Joe masih hidup. Dia berhasil menembak mati orang yang akan membunuhnya kemarin. Masih nekat hidup juga nih kakek. Kemudian Moses mendatangi temannya yang lain untuk mengobati lukanya. Kali ini temannya adalah wanita, dia bernama Veronica. Setelah mengobati luka Moses, akhirnya Veronica ikut bergabung dalam misi ini. You were lucky. Joe mempelajari berkas yang dibawa Moses tadi, dan ternyata ada satu orang lagi yang masih selamat pada misi waktu itu. Kemudian mereka semua mendatangi orang tersebut. Orang ini bernama Alexander Dunning. Biar lebih gampang, kita panggil saja Alex. Dia adalah orang yang sangat berbahaya dan selalu dalam perlindungan yang sangat ketat. Untuk mencari informasi yang lebih dalam, maka Joe menyamar sebagai sekretaris baptis yang dikawal oleh dua bodyguard, yaitu Moses dan Marvin. Di luar, Veronica mengawasi dengan senjata jarak jauh bersama Sarah. Moses, Joe, dan Marvin menginterogasi Alex, dan ditemukan fakta bahwa orang yang dijemput oleh Gabriel Singer di Guatemala waktu itu adalah Robert Stanton, yang sekarang menjadi wakil presiden. Setelah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, mereka akan pergi dari tempat itu.
Tetapi tempat itu telah dikepung oleh pasukan musuh. Satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat itu adalah dengan mengorbankan salah satu dari mereka sebagai umpan. Dan orang yang paling tepat adalah Joe. Karena Joe mempunyai penyakit kanker dan mungkin hidupnya sudah tidak lama lagi, akhirnya dia mengorbankan dirinya sebagai umpan. Dan kali ini Joe tertembak dan benar-benar mati. Dengan dibantu Veronica yang menembak dari jarak jauh, akhirnya Moses dan Marvin bisa keluar dari tempat itu. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika sedang terdesak, tiba-tiba Ivan datang untuk menolong mereka. Mereka bisa lolos, tetapi Sarah harus tertangkap oleh pihak musuh. Sekarang Sarah menjadi tawanan musuh. Kemudian Moses menelpon William. Di sini terjadi percakapan yang sangat mengintimidasi dari Moses. Salah seorang anggota William melacak di mana lokasi Moses menelpon saat ini. Dan tanpa diduga, ternyata dia sedang berada di rumah William. Moses mengancam jika terjadi apa-apa dengan Sarah, maka Moses tidak akan segan-segan untuk membunuh semua orang yang dicintai oleh William, yaitu keluarganya. Lagi-lagi Moses lebih unggul dari William, berniat menjadikan Sarah sebagai tawanan, tapi keluarganya justru lebih terancam. Di sini kehebatan Moses kembali terbukti, di mana dari segi bertarung dan mendapatkan informasi, Moses lebih unggul daripada siapapun. Keluarga memang menjadi kelemahan bagi para agen rahasia seperti CIA atau yang lainnya. Maka dari itu Moses tidak mempunyai keluarga sampai dia pensiun. Hal itu bertujuan agar dia tidak mempunyai kelemahan ketika menjalankan misi. Dan baru sekaranglah dia jatuh cinta pada seorang gadis, yaitu Sarah. Lanjut. Setelah mengetahui bahwa wakil presiden adalah dalang dari semua ini, maka Moses dan teman-teman akan menjadikan wakil presiden sebagai target untuk ditangkap. Mereka datang ke Chicago untuk menyusupi pesta yang diadakan oleh Bapak Wakil Presiden. Marvin menyamar sebagai tukang masak, Ivan dan Veronica menyamar sebagai tamu undangan. Di sana juga ada William bersama pasukannya. Dengan rencana yang sudah dipersiapkan, mereka membuat kekacauan pada pesta tersebut dan berhasil memancing Bapak Wakil Presiden keluar dari tempat tersebut. Mereka menggiring Bapak Wakil Presiden ke tempat yang sudah direncanakan. Mereka akan kabur menggunakan mobil, tetapi Veronica dan Marvin menembaki mereka dengan sangat brutal dan barbar, sehingga mampu membuat mereka tidak berkutik. Ketika mobil bantuan datang, Ivan langsung meledakkan mobil tersebut. Akhirnya Bapak Wakil Presiden harus berjalan kaki untuk keluar dari tempat tersebut. Dan sampai di luar gedung datang dengan bom palsu yang menempel di tubuhnya dan berlari mendekat untuk berpura-pura meledakkan diri. Bapak Wakil Presiden bersama dua pengawalnya berlari dengan rasa takut. Kemudian datanglah mobil bantuan dan tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam mobil tersebut. Tanpa diduga, yang mengendarai mobil tersebut adalah Moses. Dan akhirnya Bapak Wakil Presiden bisa ditangkap. Kemudian Moses menelpon William untuk melakukan pertukaran antara Bapak Wakil Presiden dengan Sarah. Bertemulah mereka pada tempat yang sudah ditentukan. Di sini Alex dan atasan William pun juga ikut hadir. Tanpa diduga, Alex menembak Bapak Wakil Presiden dan ternyata dalang dari semua ini bukanlah Bapak Wakil Presiden, melainkan Alex. William diperintahkan untuk memborgol Moses, tetapi plot twist pun terjadi lagi. William justru berganti memihak Moses dengan memberikan kunci borgol kepada Moses. Mungkin dia sudah bosan dijadikan alat untuk menutupi kejahatan yang selama ini terjadi.
Fuck you, Cynthia. William pun menembak atasannya dan dari tempat tersembunyi, Veronica menembak pengawal Alex. Kemudian Moses mendatangi Alex dan dengan satu pukul ke leher Alex, Moses mampu melumpuhkannya. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Musuh telah dibunuh dan semua anggota Moses selamat kecuali Joe yang mengorbankan diri. Dan William pun berdamai dengan Moses. Menurut gue film ini sangat bagus dan sangat menarik. Selain dibintangi oleh aktor-aktor papan atas, film ini juga memperlihatkan aksi yang sangat menawan dari para aktornya, yang membuat seolah para pemeran utamanya adalah orang-orang yang hebat dan sangat profesional dalam menjalankan misi. Saran dari saya sih, jangan coba macam-macam dengan Bruce Willis, karena orang ini susah mati. Walaupun kamu berusaha sehebat apapun, kamu tetap kalah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye.